Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Baik kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pasti teman-teman sekalian membaca surat Al-Ahzab, surat di dalam Al-Quran yang mulia, yang di dalamnya ketika kita bertadabur ada kisah Ghazwatu Al-Khandaq atau Al-Ahzab, perang Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq atau perang Parit. Perang ini sangat menarik sekali. Perang yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah, yaitu di bulan Syawal. Yang awalnya orang-orang Yahudi ketika kaum muslimin berkembang di Madinah, ya, membesar dan menguat, ternyata mereka hasad, nggak suka, benci, ada Islamofobia itu di dalam hati mereka. Mereka mengirim utusan-utusan untuk datang ke kabilah-kabilah Arab, bahkan ke Mekah pada saat itu, untuk mengompori, untuk membangun satu kekuatan untuk memukul kaum muslimin di Madinah. Dan akhirnya Quraisy pada saat itu setuju. Ya, ini kesempatan yang sangat istimewa dan tepat sekali untuk menghabisi kaum muslimin. Dikumpulkanlah pasukan yang jumlahnya sangat banyak, sekitar 10.000 muqatil, para pejuang-pejuang mereka yang siap berperang. Dan akhirnya kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, beliau membuka diskusi publik, bermusyawarah kepada para sahabatnya, bagaimana ini, banyak sekali, kita bisa habis kalau tidak persiapan. Kemudian usulan dari salah seorang sahabat, ide yang brilian yang cemerlang, ternyata membawa dampak kemenangan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Salman Al-Farisi, ya, beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam Bukhari, bahwasanya beliau mengatakan, kunna bi ardin Faris, ya, dulu ketika kami di Persia, ketika musuh mengepung kami, khandaqna alaina, jadi kami membuat parit. Subhanallah, itu sangat luar biasa sekali. Ya, ternyata ide itu diambil oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibuatlah satu agenda besar, yaitu membuat parit, yang pada saat itu panjangnya kurang lebih 5.000 dhira. Satu dhira itu dari ujung ini, ujung jari tengah sampai ke siku, ya mungkin sekitar setengah meter lah, kurang lebih 2,5 kilometer panjang ini, ya. Dan dibuatlah tim-tim, ya, dilakukan kerja bakti massal, sekitar 1.500 sahabat terjun. Rasulullah SAW ikut terjun langsung, berdebu-debu, kotor, ngangkat dan memindahkan pasir. Ya, pada saat itu rasa lapar menggelayuti perut-perut mereka, tapi mereka tetap terus bekerja. Sampai ketakutan begitu luar biasa. Perang urat syaraf pada perang Khandaq atau perang Ahzab ini luar biasa. Irja'ukum min fauqikum wa min asfala minkum. Di belakang kota Madinah, dari arah atas, Bani Quraidah ternyata mereka menyelisih perjanjian, ikut gabung mendukung orang-orang musyrik. Ya, di depan ada tentara yang banyak sekali, ya. Wa idzaqatil absar, mata terbelalak melihat banyak pasukan. Wa balagatil qulubul hanajir, seolah-olah hati itu udah naik, rasa takut itu mencekam sekali. Sampai para sahabat pada saat itu untuk buang hajat aja susah, takut, ya, ketika mereka menjaga parit itu. Digalilah parit ini bukan sekedar nyabutin rumput, bukan sekedar mengutin sampah, gali parit, ya. Masing sekelompok sahabat ada yang mereka satu timnya, ya, 20 dhira, 40 dhira, ya, sekitar 20 meter lah, dikerjakan. Ini selesai dalam 6 hari. Sungguh ini pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, sekitar 6 hari selesai. Ya, akhirnya kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah kirimkan pertolongan berupa angin yang sangat keras, yang dingin, yang kencang maksudnya,
sehingga memporak-porandakan kemah-kemah mereka, api mereka padam, tenda mereka pada kena angin. Dengan izin Allah ya, tentara Allah angin ini menghancurkan mereka, akhirnya mereka kabur pulang ya. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Hikmah pelajaran yang bisa kita petik yang pertama adalah ya, meskipun Nabi SAW berstatus sebagai seorang nabi, tapi beliau membuka masukan dari para sahabatnya ya, dari membuka diskusi publik untuk mendapatkan masukan, bahkan mengambil strategi orang kafir, karena dalam masalah peperangan, teknologi berperang itu tidak harus saklek gitu ya, harus ada ayatnya atau ada hadisnya, tidak. Ini masalah teknologi, masalah khidah, masalah tipu daya. Bahkan ini menjadi ba'da Allah Subhanahu wa taala perantara kemenangan kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kedua, beliau ikut terjun langsung ya, kerja bakti menggali parit ya. Bahkan beliau mengangkat dan memindahkan pasir sampai berdebu-debu. Bahkan disebutkan riwayat bahwa beliau saking laparnya mengganjal. Ketika para sahabat sudah merasakan lapar yang dahsyat ya, lihat Rasulullah mengganjal, wah, bertambah semangat lagi ya. Kemudian ya, yang ketiga adalah beliau hadir. Seorang pemimpin itu hadir di tengah umatnya, ikut merasakan apa yang mereka derita, yang mereka rasakan, bahkan ikut bekerja sama, mengikut sertakan mereka dalam satu program agenda yang besar pada saat itu untuk menghadapi musuh bersama ya. Dan beliau Rasulullah SAW memberikan teladan yang begitu luar biasa ini. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ya, di sela-sela bercerita tentang perang Khandaq atau perang Ahzab ini, Allah turunkan satu ayat pujian kepada Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min laqad kana lakum fi Rasulillah SAW uswatun hasanah ya. Ini turun di sela-sela perang Ahzab yang saat itu memang beliau menjadi contoh real dalam kehidupan bermasyarakat ya. Tentunya kita berusaha walaupun tidak mungkin seperti beliau. Selanjutnya yang keempat adalah optimisme kaum muslimin meskipun kondisi sangat mencekam, tapi tetap yakin dengan pertolongan Allah dan janji Rasulullah SAW akan kemenangan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah singkat tentang Ghazwah Khandaq atau perang Ahzab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.